Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaifullah dengan NIM 2403010102048. Saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan judul materi yaitu transfer antar perusahaan aset tidak lancar dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, pada presentasi ini itu saya akan membahas mengenai konsep dasar transfer aset tidak lancar antar perusahaan dalam satu grup dan jenis-jenis transfer yang dapat terjadi, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 65 serta contoh kasus dan jurnal eliminasinya. Baik, mungkin kita langsung masuk saja ke pembahasan. Di sini kita masuk ke slide selanjutnya di mana ada agenda pembahasan. Di mana pada presentasi ini itu terdapat beberapa pokok pembahasan, yaitu pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar transfer aset tidak lancar dalam laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis aset yang dapat ditransfer. Kemudian saya akan juga menjelaskan mengenai apa sih transaksi downstream dan upstream beserta perlakuan akuntansinya. Dan terakhir, kita akan membahas mengenai studi kasus beserta jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Oke, kita next. Di sini kita akan membahas mengenai konsep dasar. Sebelum membahas contoh kasus, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari laporan keuangan konsolidasian. Nah, berdasarkan dari PSAK 65, itu perusahaan induk dan entitas anak dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi atau yang namanya single economy entity. Nah, yang artinya transaksi yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan dalam satu grup itu bukan merupakan transaksi dengan pihak luar. Nah, oleh karena itu, apabila terdapat keuntungan dari penjualan aset antar perusahaan dalam grup, keuntungan tersebut itu belum boleh diakui dalam laporan keuangan konsolidasi karena secara ekonomi aset tersebut itu masih dimiliki oleh grup perusahaan. Inilah alasan mengapa diperlukan proses eliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Baik, kita next. Di sini kita masuk ke jenis aset tidak lancar, di mana transfer aset tidak lancar dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu ada yang namanya kelompok aset yang tidak dapat disusutkan, di mana contohnya yaitu tanah. Karena tanah itu tidak mengalami penyusutan, maka koreksi yang dilakukan hanya dengan menghapus keuntungan penjualan dan mengembalikan nilai aset ke nilai yang sebenarnya. Selanjutnya kelompok kedua di mana kelompok yang dapat disusutkan, yaitu contohnya seperti bangunan, mesin, dan peralatan. Nah, untuk jenis ini itu selain dengan menghapus keuntungan penjualan, perusahaan juga harus menyesuaikan penyusutannya agar nilai aset dan beban penyusutan dalam laporan konsolidasi itu tidak berlebihan atau tidak terlalu besar. Nah, baik, kita next. Selanjutnya di sini ada downstream dan upstream, di mana transfer aset dalam grup itu dapat terjadi melalui dua arah transaksi. Yang pertama itu ada downstream, di mana penjualan aset dari perusahaan induk ke entitas anak. Dan yang kedua itu ada namanya upstream, yaitu penjualan aset dari entitas anak ke perusahaan induk. Nah, walaupun arah dari transaksinya itu berbeda, tujuan perlakuan akuntansinya itu tetap sama, yaitu dengan menghilangkan keuntungan internal yang belum direalisasi sehingga laporan keuangan konsolidasi ini mencerminkan kondisi ekonomi grup yang sebenarnya. Oke, kita next. Baik, kita masuk di sini di studi kasus, di mana pada contoh ini itu terdapat transaksi penjualan tanah dan penjualan peralatan yang dilakukan antar perusahaan dalam satu grup. Pada tabel yang ditampilkan itu mengenai informasi nilai buku aset, harga jual, keuntungan yang diperoleh, serta informasi penyusutan untuk aset peralatan. Nah, data tersebut ini menjadi dasar dalam menentukan jurnal eliminasi yang akan dibuat. Baik, kita next. Selanjutnya di sini kita masuk ke perhitungan keuntungan internal. Dari data transaksi tersebut diperoleh keuntungan internalnya, yaitu untuk transaksi tanah dapat keuntungan sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk transaksi peralatan itu menghasilkan keuntungan sebesar 4 juta rupiah.
Nah, walaupun pada laporan keuangan ini masing-masing perusahaan keuntungan tersebut telah diakui, dalam laporan keuangan konsolidasi keuntungan itu tersebut belum boleh diakui karena transaksinya masih terjadi di dalam satu grup perusahaan. Oleh sebab itu, keuntungan tersebut harus dieliminasi dulu. Oke, kita next. Di sini selanjutnya kita membahas mengenai eliminasi penjualan tanah, di mana pada kasus penjualan tanah itu jurnal eliminasi dilakukan dengan menghapus keuntungan penjualan sebesar 50 juta dan mengoreksi nilai tanah agar kembali ke nilai sebelum transaksi internalnya. Nah, karena tanah tidak mengalami penyusutan, maka tidak diperlukan penyesuaian terhadap beban penyusutan. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi akan menunjukkan nilai tanah yang sesuai bagi grup perusahaan. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai eliminasi penjualan peralatan. Nah, berbeda dengan tanah, peralatan ini itu merupakan aset yang dapat disusutkan. Nah, karena itu eliminasi ini dilakukan dalam 2 tahap. Yaitu di mana tahap pertama itu kita menghapus keuntungan penjualannya sebesar 4 juta rupiah. Dan untuk tahap kedua itu dengan menyesuaikan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan. Karena penyusutan sebelumnya itu dihitung berdasarkan harga jual internal yang lebih tinggi. Nah, penyesuaian ini itu bertujuan agar nilai aset dan beban penyusutan dalam laporan keuangan konsolidasi itu sesuai dengan kondisi ekonomi grup perusahaan. Baik, kita next lagi. Di sini kita melihat bahwa ada kertas kerja konsolidasi. Nah, pada slide ini itu ditampilkan kertas kerja konsolidasi yang digunakan untuk mencatat seluruh jurnal eliminasi yang diperlukan sebelum laporan keuangan konsolidasi disusun. Nah, melalui proses ini itu seluruh transaksi internal antar perusahaan dihapus sehingga laporan keuangan hanya mencerminkan transaksi yang benar-benar terjadi dengan pihak eksternal. Oke, baik, kita next lagi. Di sini ada dampak eliminasinya, di mana setelah proses eliminasi dilakukan terdapat beberapa dampak terhadap laporan keuangan konsolidasi, di mana yang pertama itu dampak keuntungan yang belum direalisasi itu tidak lagi muncul dalam laba konsolidasi. Yang kedua itu dampak nilai aset kembali sesuai dengan nilai ekonominya. Dan yang ketiga itu apabila aset tersebut disusutkan, maka beban penyusutannya juga menjadi sesuai. Nah, dengan demikian laporan keuangan konsolidasi akan menjadi lebih andal dan sesuai dengan ketentuan PSAK 65 maupun 16. Baik, mungkin kita next lagi. Oh, di sini ada penutup, yaitu sebagai penutup saya menyimpulkan bahwa setiap transaksi transfer aset itu tidak lancar yang terjadi antar perusahaan dalam satu grup itu harus dievaluasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Keuntungan yang belum direalisasi harus dieliminasi karena secara ekonomi transaksi tersebut masih berada dalam satu kesatuan entitas. Nah, untuk aset yang disusutkan itu penyesuaiannya juga dilakukan terhadap penyusutannya agar nilai aset dan laba perusahaan tidak mengalami penyajian yang terlalu berlebihan. Nah, dengan penerapan jurnal eliminasi yang tepat, laporan keuangan konsolidasi akan dapat menyajikan kondisi keuangan grup perusahaan secara lebih wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, mungkin demikian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.